Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan tentang web yang telah saya buat, yaitu merupakan UTP, tugas UTP dari mata kuliah pemrograman web, responsi atau praktikum. Nah, yang pertama di sini ada halaman pertama yaitu homepage-nya itu di sini ada tentang menjelaskan atau deskripsikan tentang diri saya. Nah, di sini ada foto saya, lalu di sini ada lifestyle, masuknya ke kontak, lalu habis itu ada my portfolio, masuk ke portfolio navbar ini. Lalu habis itu ini ada sosmed-sosmed saya, yaitu yang pertama ada Instagram, langsung terintegrasi ke sosmed-sosmed saya. Lalu di sini ada email, yang dimana langsung bisa terintegrasi atau langsung chat ke email saya. Misalnya adalah ini. Nah, ini masuk ya. Selanjutnya di sini ada WhatsApp saya, yang dimana ini langsung nanti menuju ke nomor WhatsApp saya. Oke. Aduh. Malah ke itu sebentar. Nah, lanjut aja, di sini ada di bagian about. Nah, bagian about ini adalah tentang deskripsi lagi tentang diri saya, lalu tentang pengalaman organisasi saya, yaitu sebagai anggota Himakom sebagai bendahara Biro Kesekretariatan, lalu ada di UKM PIKR sebagai anggota aktif divisi Humas, dan ada di OSIS yaitu sebagai anggota Keamanan Islam dan menjadi sekretaris 1. Lanjut di bagian skills, ini adalah presentasi skill saya, lalu ada tools yang saya gunakan, ada Figma, VSCode, GitHub, dan Android Studio. Lalu di sini adalah project, yang dimana project ini ketika diklik itu masuk ke halaman project saya. Nah, ini ada kategori UI UX dan programmingnya. Misalnya kita buka salah satu yang UI UX dan kita buka salah satu yang programming. Nah, ini masuk ke dalam GitHub kalau yang programming. Kalau misalnya yang UI UX itu masuknya ke dalam Figma. Ini mungkin agak lama. Langsung aja kita masuk ke kontak. Nah, ya kontak ini sama aja seperti di halaman homepage ini. Sama. Namun mungkin kita akan coba satu. Nah, dan ini mungkin tunggu dulu karena memang loading lama. Nah, ini dia masuk ke dalam Figma saya, desain yang setelah saya buat. Selanjutnya di sini ada send a message, di mana ini langsung masuk ke email saya, misalnya ini ya. Kita coba, lalu kita klik button send message. Nah, ini udah berhasil, kita cek di bagian. Nah, ini dia. Masuk ke email saya. Nah, ini nih, apa kabar kamu? Oke, sudah masuk. Lanjut. Di sini ada mode terang dan gelap. Nah, ini untuk tampilan mode terangnya. Nah, untuk about me ini tadi bisa hear me yang masuk ke kontak juga ya. Tuh. Nah, ini ada footernya di sini. Selanjutnya mungkin langsung masuk aja ke bagian kode.
Nah, di sini ada indeks HTML. Nah, di sini saya menggunakan internal CSS juga ya. Nih, jadi ada internal CSS dan eksternal CSS. Langsung masuk ke bagian navbar. Nah, ini navbar ini ada di bagian sini. Nah, yang dimana navbar ini ada di semua halaman. Jadi navbar ini ada di semua halaman. Nah, ini misalnya kayak indeks HTML itu ada di homepage. Jadi homepage ini isinya ada di indeks HTML, lalu about ada di about HTML, skill ada di skill HTML, portofolio ada di portofolio HTML, lalu portofolio ada di project, kontak ada di kontak HTML. Nah, lalu ini ada toggle. Nah, toggle ini yang button mode terang ataupun mode gelapnya. Lalu di sini ada di button. Nah, itu button yang ini nih. Selanjutnya ini ada hero, yang dimana hero ini dibagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah foto saya dan sebelah kiri adalah tulisan deskripsi tentang diri saya. Lanjut, ini untuk sosial media saya, yang dimana ketika kita klik sosial media tersebut maka langsung menuju ke Instagram ataupun kitab ataupun email ataupun WhatsApp saya. Lanjut, nah ini untuk import foto. Saya di sini ambil fotonya, yaitu dari sini, yang dimana udah saya import ke dalam sini. Tinggal kita panggil aja sehingga nanti bisa langsung menampilkan foto tersebut. Lanjut, ini untuk main.js yang terintegrasi langsung ke main.js, dan ini adalah untuk footernya. Lanjut ke bagian about. Kurang lebih sama aja ya, saya menggunakan internal CSS dan external CSS. Nah, untuk ini sama seperti di indeks HTML tadi, yang dimana ini merupakan navbar yang ada di semua halaman. Lalu ini ada foto dan bio, yang dimana ini menampilkan foto saya dan deskripsi tentang saya. Ini dia. Lanjut. Nah, ini cards untuk organisasi. Nah, untuk pengalaman organisasi di sini itu ada Himakom, UKMPK Raya, organisasi siswa intersekolah gitu. Lalu di sini ada footer, dan ini terintegrasi ke JS. Lalu ke skill, sama, hampir sama semuanya. Di sini ada navbar, yang dimana ini untuk semua halaman ada navbar ini. Nah, untuk href ini tuh untuk tulisan gitu, untuk tulisan misal ini di sini saya menggunakan Poppins dan langsung terintegrasi ke style CSS itu sendiri. Jadi bisa kita atur-atur menggunakan style CSS. Lanjut, di sini ada mobile menu. Nah, di sini untuk bagian skillnya, ini title-nya, skill bars-nya. Nah, ini untuk presentasi skillnya. Presentasi skillnya. Ini untuk tools yang saya gunakan. Lalu ini footer dan terintegrasi juga ke main.js. Lanjut ke project. Ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi. Ini untuk navbar, sudah saya jelaskan. Lalu ini untuk card proyek, ini mana ada proyek 1. Nah, di sini agar langsung ke link Figma desain saya. Nah, lanjut, ini untuk fotonya diambil dari sini ya, project 1 PNG. Lalu lanjut, ini untuk judulnya, judul projectnya, ini untuk deskripsi projectnya. Nah, ini dia masuk ke dalam kategori UI UX.
Lalu setelahnya itu ada di project 2, sama aja, terus project 3, 4, 5, dan 6. Lalu di sini ada footer dan terintegrasi ke main.js itu. Lalu di sini ada main.js, yaitu ada typewriter. Typewriter ini, nah ini untuk bagian tulisan animasi yang bisa bergerak, ini dia. Nah itu saya taruh di main.js. Lanjut, ini untuk ukurannya, kecepatannya, dan lainnya diatur sini. Lalu di sini untuk modenya, nah ini mode darknya, yang dimana diaturnya tuh di sini untuk mode gelap dan mode terangnya. Yang dimana ketika kita klik mode gelap, dia akan menjadi gelap dan tulisannya menjadi mode terang. Yang dimana ketika kita menjadi mode gelap nih, misalnya mode gelap, nah tulisannya mode terang kan. Ketika mode terang jadi mode gelap tulisannya ini gitu. Lanjut, ini ada hamburger menu, yang dimana hamburger menu ini tuh nantinya akan muncul ketika kita buka di bagian kita buka di menggunakan device-nya itu pakai HP gitu. Jadi ada hamburger menunya gitu. Kalau misalnya menggunakan web desktop gini, menggunakan PC atau laptop itu dia adanya navbar. Lanjut, ini untuk project filternya. Ini skill bar animation. Nah, lanjut ke file CSS nih. Nah, ini menggunakan file CSS eksternal. Nah, ini untuk mode gelap atau mode defaultnya itu gelap. Yang dimana ini bisa kita ubah-ubah ya. Bisa kita ubah. Lalu di sini untuk bordernya, ini kita menggunakan bahasa Poppins dan sans serif. Ini aku menggunakan ini. Lalu lanjutnya ini untuk navigasi, ini untuk mengatur navigasinya kita atur menggunakan style CSS, navigasi logonya, linknya, dan lainnya. Ini banyak sekali. Nah ini untuk hamburgernya, ini banyak sekali, tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kemauan kita. Lalu ini ada di section base. Ini untuk button, button-buttonnya kita atur di sini. Untuk filter barnya, kalau ada di project card, ini bagian project kita atur di bagian sini. Lanjut, ini skill bars, ini skill lagi pada bagian skillsnya. Terus ini untuk kontak formnya, nah ini kontak form yang dimana tadi ke email ya, ke email, untuk warnanya. Lanjut, ini untuk ini untuk footer. Nah ini untuk footer-footernya. Lalu ini untuk responsive, yang dimana menyesuaikan kalau misalnya dibuka di HP ataupun di desktop gitu. Ini warna untuk light mode atau mode terangnya. Nah ini untuk home-nya. Kenapa? Karena home-nya itu tadi nggak bisa, jadi saya pisahkan. Dan ini untuk tool center, agar tools yang saya pakai ini tuh di center. Nah yang tadi dia tidak di center tuh. Lanjut, untuk nih untuk home. Udah sekian dari saya. Mungkin untuk project saya ini udah saya up di GitHub dan udah jadi. Nah ini udah saya up di GitHub dan sudah menjadi page. Nah sini sudah. Nah itu mungkin saya menggunakan web ini dengan HTML, lalu CSS itu untuk tampilannya, dan JS itu untuk seperti animasi dan logikanya gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.